IS dan GG nekat memukul kembali SP dengan harapan SP meninggal dunia untuk membuang korban ke sungai. Di Indonesia, angkutan umum atau angkot merupakan salah satu transport publik yang paling disukai atau digunakan oleh penduduk. Meskipun sudah ada transportasi yang lebih canggih, misalnya ojek online, di beberapa daerah, wilayah, atau pedalaman, angkot masih menjadi transport nomor satu. Meskipun harganya murah, keamanan angkot sendiri kadang-kadang cukup meresahkan orang-orang. Pertama, biasanya ngebut-ngebutan. Kedua, biasanya kaca jendelanya dibikin hitam sampai nggak kelihatan dari luar. Yang menyebabkan banyak orang mulai gelisah kalau misalnya cuman sendirian di dalam angkot. Dan di video kali ini kita akan membahas soal kisah menyedihkan yang dialami oleh SP di awal tahun ini. So langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Pada tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam setengah 1, seorang perempuan berinisial SP yang waktu itu berumur 24 tahun sedang berdiri di pinggir jalan untuk mencari angkot. Waktu itu SP bertujuan untuk menjenguk orang tuanya di rumah mereka. Waktu itu SP nggak memiliki rasa kecurigaan sama sekali dan mengira malam itu akan seperti malam-malam biasanya. Nah, begitu ada angkot yang datang, SP langsung naik ke dalamnya. Tapi ternyata dia adalah satu-satunya penumpang di dalam angkot itu. Angkot disupiri oleh IS yang berumur 22 tahun dan kernetnya yang bernama GG berumur 24 tahun. Jadi bisa dibilang mereka hampir sepantaran, jadi SP juga biasa-biasa aja, dia nggak menaruh rasa curiga sama sekali. Tapi karena angkotnya sangat sepi, dia jadi penumpang satu-satunya sepanjang perjalanan, SP mulai khawatir. Kok tumben angkotnya sepi? Biasanya ada banyak banget pedagang-pedagang dari pasar yang ikut naik, tapi malam itu gak ada sama sekali. SP mulai gelisah, tapi dia berusaha menenangkan dirinya untuk gak berpikiran yang macam-macam. Selama perjalanan, GG, kernetnya, duduk di antara kursi penumpang juga, tepat di belakang kursi supir. Nah, angkot waktu itu masuk ke SPBU untuk isi bensin. Tapi begitu selesai mengisi bensin, GG langsung menutup pintunya dan langsung menghampiri SP tanpa belas kasihan langsung memukul SP dengan benda tumpul yang ada di tangannya. Rasa kecurigaan SP benar-benar menjadi kenyataan. SP yang dipukul sempat pingsan. Kepalanya sakit, dia nggak bisa melakukan apa-apa, dipukul berkali-kali, dan akhirnya menjadi korban pemerkosaan IS dan GG. Gak cuman itu, harta berharga milik korban juga diambil, termasuk juga HP-nya. Untuk menghilangkan jejak, IS dan GG nekat memukul kembali SP, dengan harapan SP meninggal dunia. Dipukulnya dengan serep ban mobil. Tapi SP masih bernafas, jadi akhirnya mereka mencekik SP, sampai akhirnya mereka mengira SP meninggal dunia. IS lalu menjalankan kembali mobil angkotnya, melanjutkan perjalanan ke jembatan Tirtayasa dengan tujuan untuk membuang korban ke sungai. Dalam kondisi tak sadar diri, SP dibuang ke sungai. Tapi ternyata SP masih diselamatkan oleh Tuhan. Ternyata dia masih sadar waktu itu. Dengan kondisi yang masih sakit dan juga masih sangat trauma, SP berusaha untuk berenang ke tepi dan meminta bantuan penduduk. Untungnya masih ada warga di sekitar yang berlalu lalang dan begitu mereka melihat SP langsung dibantu. Dan langsung melaporkan semua kejadian yang dia alami ke Polsek Tirtayasa, yang kemudian langsung bekerja sama dengan Satreskrim Polresta Tangerang. Dan dibuatlah grup khusus untuk menangkap kedua pelaku. 2 hari setelah kejadian, tepatnya tanggal 22 Januari 2022, polisi akhirnya berhasil mengamankan kedua pelaku. Awalnya sempat ada kejar-kejaran antara pelaku dan polisi, sampai akhirnya polisi geram dan menembak kaki mereka dengan pistol. Dalam penangkapan ini, polisi berhasil mengamankan kembali HP korban beserta sejumlah uang.
Kalau dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku ngakunya ingin menguasai harta korban. Dan karena perbuatan jahat mereka, keduanya dijatuhi hukuman pasal berlapis, yaitu pasal 365, 225, pasal 340, dan pasal 338 KUHP. Dengan keterangan perbuatan kekerasan, pemerkosaan, dan pencobaan pembunuhan, baik direncanakan ataupun tidak direncanakan. Tapi waktu itu menurut Kapolresta Tangerang Kabupaten Kombes Zain Dwi Nugroho, hukuman yang diterima oleh kedua pelaku ini bisa jadi diubah menjadi hukuman mati. Kasus ini benar-benar mengerikan, khususnya untuk wanita-wanita di luar sana. Dan itulah tadi kasus percobaan pembunuhan yang terjadi di Tangerang yang dialami oleh salah satu penumpang angkot. Untuk kalian yang berpergian malam hari, dimohon hati-hati banget. Kalau bisa jangan sendirian, karena ada banyak banget orang di luar sana yang kita nggak tahu pikiran dan perbuatan mereka bisa sejauh apa. Dan mudah-mudahan kita semua selalu terlindungi dari kejadian-kejadian seperti ini. Dan sampai sini dulu cerita kita pada kali ini. See you guys in the next video. Kalau ada kasus atau rekomendasi yang mau kalian berikan ke Ruang Gelap, bisa langsung tulis saja di kolom komentar bawah atau DM ke Instagram Ruang Gelap, atau juga kirimkan email kalian ke misteriruanggelap@gmail.com. Menyambut lebaran ini, mohon hati-hati banget teman-teman. Mudah-mudahan lebaran dan liburan kita tahun ini lancar. Please take care, stay safe, and stay alive.